Shalom. Atas nama seluruh Majelis Jemaat Betania kami mengucapkan selamat bersekutu bagi Jemaat Betania yang pada pagi hari ini Minggu 8 Agustus sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita ada dalam minggu pelayanan ke-32 tahun 2021 dan tema pada minggu ini panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid Solevoe, Sarjana Sains Teologi. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, bulan ini kita merayakan 76 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa kita. 76 tahun tentu bukanlah usia yang singkat. Telah banyak kerja dilakukan dan telah banyak kebijakan ditempuh oleh bangsa kita untuk mencapai cita-cita bangsa. Namun kita menyadari sungguh bahwa panjangnya sebuah usia tidak menjadi jaminan terpenuhinya kemakmuran bangsa. Di minggu ini kita kembali diingatkan untuk menghidupi panggilan kita sebagai umat beriman dalam berjuang bersama mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu, marilah dengan sukacita kita masuk ke dalam pelatarannya. Marilah kita menaikkan syukur untuk hidup bersama dalam bangsa yang kita cintai. Saya jemput jemaat semua untuk berdiri. Kita melakukan PKJ ke-13. Kita masuk ke rumahnya. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7 demikian bunyinya: Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kidung Jemaat 336 bait yang pertama. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada yang Maha Besar. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh anugerah kasih Tuhan, bangsa kita beroleh kemerdekaan yang ke-76 tahun yang lalu. Kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Kita juga terpanggil untuk berjuang bersama bagi kesejahteraan bangsa. Namun kita harus mengakui di hadapan Tuhan seringkali kita gagal mengupayakan kesejahteraan hidup bersama. Masing-masing mengejar kepentingannya sendiri
dan lalai menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Mari dalam saat teduh kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memberi bagi bangsa kami tanah yang kaya dan subur. Tapi seringkali kami menjadi umat yang serakah dalam mengelola anugerah-Mu. Kami merusak alam ciptaan-Mu. Kami pun mengakui di tengah berbagai suku dan agama, seringkali kami saling menyikut dan membenarkan diri. Keragaman budaya seharusnya juga menjadi berkat kehidupan kami, tapi seringkali kami suka melecehkan satu dengan yang lain. Di tengah pergumulan bangsa kami terkait penyebaran virus corona, kami mengaku seringkali kami lebih suka hidup menurut kemauan kami. Kami acuh tak acuh, tidak peduli dan menganggap enteng protokol kesehatan yang dimaksudkan untuk merawat kehidupan. Saat ini kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk memahami tanggung jawab iman kami dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan kita di hadapan Allah, maka sebagai hamba dari Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah Allah dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kidung Jemaat 60 bait yang keempat. Ibu Pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian. Untuk itu Bapak Mama, Bersaudara, saya persilakan untuk berdiri untuk memuji Tuhan secara berbalas-belasan yang terambil dalam kitab pujian Mazmur 37 ayatnya yang ke-27 hingga 40. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-27 hingga 40. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak Ibu bersaudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kita persiapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita tandai dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Bapa dalam surga, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Selama seminggu lamanya Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam karya dan bakti kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan firman kebenaran-Mu, dan bagi kami yang mendengarkan ya Tuhan, berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga firman yang diperkatakan ya Tuhan dapat mendapatkan tempat yang layak di dalam hati batin kami, dan dapat kami pahami dan kami laksanakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem.
Surat itu dikirim kepada perantaraan, saya ulangi, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta mau melakukan firman Tuhan ini setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, yang ada di setiap rumah tangga masing-masing. Kiranya di minggu yang baru ini semua kita ada dalam keadaan yang sehat. Di minggu yang baru ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, di bawah tema panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Dalam kaitannya dengan bulan kebangsaan dan kemerdekaan ini, dengan semangat kita, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Mama, saudara-saudari, dengan tema yang kita terima dan yang akan kita renungkan, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan, perenungan untuk kita semua. Bagaimanakah kita menjalani hidup ini untuk kemuliaan Tuhan? Dengan tema yang ada di minggu ini, saya mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan refleksi. Bagaimanakah kita menjalani hidup ini untuk kemuliaan Tuhan? Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, tentu terhadap kondisi yang sedang kita alami, kita gumuli pada saat ini, kita merasa bahwa segala sesuatu yang mau kita lakukan itu terbatas. Karena terbatas, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa kita kerja cukup hanya itu-itu saja. Namun sebenarnya terhadap tanggung jawab yang telah kita terima sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan bagaimana untuk kita mau melakukan sebuah tanggung jawab terhadap panggilan iman kita. Itu seperti ketika kita ada dalam keadaan yang normal. Saya kasih contoh seperti ini. Sekarang kita kerja dibatasi dengan keadaan yang kita gumuli.
Karena itu segala sesuatu menjadi terbatas. Namun ketika segala sesuatu itu menjadi terbatas, bukan berarti bahwa kita bekerja ikut kita punya mau. Namun kita diingatkan, kita bekerja sebagaimana yang kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana surat Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di negeri Babel, atau mereka yang telah dibuang ke tempat pembuangan, ke tempat orang-orang yang menjajah mereka. Ini sebuah pergumulan yang besar bagi mereka yang diangkut dari Yehuda, lalu dari Yerusalem, lalu mereka harus tinggal di tempat yang asing. Dan ketika mereka tinggal di tempat yang asing, mereka harus berjuang. Bukan karena itu tempat yang asing lalu segala sesuatu menjadi terbatas. No. Tapi mereka diingatkan, mereka diberikan semangat oleh Yeremia untuk bagaimana mereka harus menjalani kehidupan di negeri yang asing, di tempat yang asing bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, terhadap apa yang harus mereka lakukan, rupanya Yeremia mengingatkan kepada mereka sebagai orang-orang buangan. Kalau sebagai orang-orang buangan, berarti segala sesuatu yang harusnya menjadi hak mereka, itu semuanya tidaklah mereka dapatkan. Namun terhadap keadaan itu mereka harus berjuang. Hidup mereka tidak saja stop sampai di situ. Kalau stop sampai di situ, lalu bagaimana mereka mau hidup? Karena itu, apapun yang mereka alami dan apapun yang mereka rasakan, mereka harus tetap berjuang. Terhadap keadaan yang mereka alami sebagai orang buangan, Yeremia mengingatkan kepada mereka untuk bagaimana mereka harus hidup di negeri di mana mereka dibuang. Yang pertama, dalam kaitannya untuk melangsungkan, untuk melanjutkan kehidupan mereka di tempat yang bukan negeri mereka, maka mereka harus tetap bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah persoalan karena bukan negeri mereka, tapi mereka harus bekerja. Kalau mereka bekerja dan mendapatkan hasil, tentu itu hasil akan diambil, akan dirampok. Lalu dapat apa? Ini sebuah persoalan. Ini sebuah keadaan dan kondisi yang membuat mereka berpikir dan berpikir dengan keras. Apakah mungkin ketika sudah mendapatkan hasil yang baik, yang bagus, yang banyak, lalu mereka bisa menikmati dan mereka bisa merasa bahagia? Tentu saja ini menjadi sebuah pergumulan. Namun Yeremia, dia mengingatkan melalui surat bahwa ketika mereka ada di tempat yang baru, mereka harus membuka ladang. Artinya mereka harus bekerja. Itu untuk apa? Untuk sambung hidup. Kalau tidak bekerja, maka mereka mau makan apa? Namun kalaupun bekerja itu diambil, lalu bagaimana untuk menyambung hidup? Ini sesuatu yang penuh dengan pergumulan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, terhadap apa yang ada di dalam benak dan pikiran mereka, Yeremia mengingatkan mereka harus bekerja. Bekerja sedapat mungkin sebagaimana ketika mereka ada di Yerusalem.
Walaupun mereka ada di negeri yang dibuang, di Babel, tapi mereka harus bekerja seolah-olah mereka ada di Yerusalem. Dan itu memberikan kegairahan bagi mereka untuk mereka melangsungkan hidup mereka di tempat pembuangan. Seperti kita, kalau kita bekerja dengan penuh sukacita, maka tentu kita akan memperoleh hasil yang baik. Dan hasil yang baik itu juga tentu akan dinikmati, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang yang lain. Itu yang dimaksud dengan Yeremia dalam suratnya kepada jemaat, kepada orang-orang Yehuda di negeri Babel. Mereka harus bekerja, tidak peduli kalau hasil yang mereka dapatkan itu nanti dirampok atau diambil oleh orang. Namun bagaimana mereka bekerja sebagai bentuk apresiasi mereka kepada Allah yang telah memberikan kehidupan bagi mereka di tempat di mana mereka berada, walaupun mereka dibuang. Namun mereka tetap menunjukkan rasa setia mereka kepada Allah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika mereka ada di sana dan harus bekerja, itu artinya mereka juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Walaupun sebentar nanti mereka hanya dapat sedikit, namun dari sedikit yang mereka dapatkan bisa membahagiakan orang yang ada di sekitar mereka. Itu artinya mereka memberikan kesejahteraan juga bagi orang-orang yang ada di sana, dan orang-orang akan menjadi senang dengan kehadiran mereka. Itulah tujuan dari surat yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda di negeri Babel. Bekerja di negeri asing dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain menjadi senang. Orang lain menyaksikan kesaksian hidup mereka, bahwa mereka punya Allah yang hidup, yang menganugerahkan mereka kekuatan dan hikmat untuk mereka berkarya di negeri orang. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, itu tujuan dari surat yang pertama yang dimaksud oleh Yeremia. Ketika mereka bekerja menjadi berkat, mereka melakukan kehendak Allah. Sama halnya juga dengan kita, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Masing-masing kita bekerja dari tempat kita. Kita mengatur jarak, bahkan kita bekerja dari rumah. Kita melihat anak-anak kita belajar dari rumah. Namun semuanya itu harus dilakukan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa setia untuk memuliakan Allah, agar apa yang kita buat itu dia memberikan dampak dan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jangan karena hanya bekerja dari rumah, jadi kita kerja asal-asal saja. Ini juga satu persoalan. Memang kita dalam pergumulan, kadang-kadang kita ambil kesempatan yang ada untuk kita buat sesuai dengan kita punya mau. Padahal kita diingatkan, padahal kita terus diberikan apa yang menjadi bagian kita. Namun terkadang kita melakukan sebuah tanggung jawab tidaklah sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Bapak, Mama, saudara-saudari, hal yang kedua dalam surat Nabi Yeremia, dia juga mengingatkan kepada orang-orang yang ada di negeri buangan. Ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan keluh dan kesah, karena beban kerja yang sudah terlalu banyak, kadang-kadang kita mengeluh juga.
Lalu kita bilang kerja sebanyak-banyak mason dapat apa-apa, orang lain yang dapat. Kadang-kadang kita berbicara seperti demikian. Kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ketika kita melakukan dengan hati, maka kita memberikan untuk Tuhan. Tidak peduli apa yang nanti akan kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan dan menjadi berkat bagi orang lain, itu menjadi sebuah kesaksian iman kehidupan dari orang percaya. Karena itu, marilah kita mengangkat sebuah pekerjaan dengan tidak berkeluh kesah, namun dengan penuh ucapan syukur, agar semuanya menjadi berkat. Dalam suratnya, Yeremia juga mengingatkan kepada orang-orang buangan Yehuda yang ada di Babel, bahwa mereka harus menikah, mempunyai anak, menikahkan anak laki-laki, menikahkan anak perempuan, dan mencarikan suami bagi anak perempuan. Ini sebuah tanggung jawab besar. Ini mengingatkan kepada mereka untuk mereka harus berkembang biak, beranak cuculah, walaupun bukan di negeri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Yeremia mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ketika ada di sebuah tempat, mereka haruslah menunjukkan tanggung jawab hidup mereka. Karena itu mereka diberikan kesempatan untuk bertambah banyak. Namun ini ada punya tetapi. Mereka harus tetap mempertahankan integritas mereka sebagai umat ciptaan Allah. Mereka tidak diperkenankan untuk menikahkan anak-anak mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan atau mereka sendiri, dengan orang asing di negeri Babel. Tetapi mereka harus menikah dengan mereka. Ketentuan-ketentuan Taurat itu harus tetap dijaga, dilakukan dalam kehidupan mereka sebagai umat ciptaan Allah di negeri asing. Artinya bahwa mereka harus mempertahankan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian mereka melakukan kehendak Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, memang ini bukan hal yang gampang, karena nubuat yang disampaikan oleh Yeremia melalui pesan suratnya kepada orang-orang Yehuda di negeri Babel rupanya memberikan sebuah pertanyaan besar. Kenapa Allah tidak menyiapkan tempat bagi mereka? Kenapa harus di negeri Babel untuk mereka berkembang biak? Bukankah mereka adalah umat ciptaan Allah? Bapak, Mama, saudara-saudari, kadangkala apa yang kita pikirkan yang baik menurut kita belum tentu baik itu menurut Allah. Sebab keterpurukan dan hilangnya harga diri dari mereka sebagai umat ciptaan Allah, sehingga mereka menjadi sakit, itu menjadi bagian dari pembentukan kehidupan bagi orang-orang Yehuda. Mengapa? Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau kita membaca pada pasal-pasal yang sebelumnya, rupanya Allah, Dia telah merancang kehidupan dari orang-orang Yehuda. Karena itu Nebukadnezar dipakai sebagai alat untuk membentuk kehidupan dari orang-orang Yehuda, sehingga mereka mengenal akan kasih daripada Allah. Mereka menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu berkarya atas kehidupan mereka walaupun di negeri asing, walaupun di tempat di mana mereka bergumul berjuang dengan kondisi yang sangat menyakitkan.
ada maksud dan tujuan dari Allah, agar mereka menyadari bahwa sebenarnya Allah adalah Tuhan yang mengasihi mereka, sehingga dengan demikian mereka menjadi takut kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan menuntun mereka sampai di tanah yang dijanjikan olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kurang lebih 70 tahun mereka harus ada di negeri pembuangan, di negeri orang asing, di Babel. Ini bukanlah waktu yang lama, ini bukanlah waktu yang cepat, ini waktu yang cukup panjang. Dengan waktu yang cukup panjang ini, rupanya dalam kehidupan sehari-hari mereka juga selalu mendengar nubuat-nubuat nabi palsu yang menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan dibebaskan, mereka akan terlepas dari kondisi yang mereka alami. Artinya bahwa ini cepat sah, kondisi yang mereka alami ini tidak akan lama. Mereka percaya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yeremia mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka ada di negeri di mana mereka harus dibuang, ini bukan waktu yang cepat, karena waktunya sangat panjang, waktunya sangat lama. Maka mereka harus bekerja, mereka harus menata kehidupan mereka. Mereka tidak boleh berhenti hidup mereka sampai di situ, tapi mereka harus berusaha, berpikir dengan keras untuk menata hidup, bagaimana menyambung hidup mereka di negeri orang asing. Karena itu juga mereka harus berkembang biak. Mereka tidak hanya berhenti sampai di situ, mereka harus bertambah-tambah, agar ketika waktu yang Tuhan izinkan mereka kembali juga tidak hanya 1-2 orang, tapi mereka kembali dengan jumlah yang sangat banyak. Bapak, Mama, saudara-saudari, di tempat di mana mereka dibuang, dalam surat Yeremia mengingatkan kepada mereka bahwa mereka juga harus mengambil andil di tempat itu untuk mensejahterakan kota di mana mereka ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau dipikir-pikir, sebagai umat ciptaan Allah, maka kita atau mereka pada waktu itu yang dibuang ke tempat yang asing untuk mensejahterakan kehidupan di sana, maka saya yakin bahwa pikiran dari mereka adalah bikin apa? Ini bukan bepun negeri, ini bukan bepun daerah asal, percuma. Beta ada di sini karena beta dibuang. Artinya ini pikiran menurut apa yang kita alami. Seperti juga dengan kita, bikin apa buat baik-baik, toh nanti beta sudah nikmati. Hal yang sama juga diingatkan oleh Yeremia, bahwa sebenarnya itu bukan menjadi hal yang penting untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka. Kalau bertengkar karena hanya soal itu, maka sebenarnya panggilan dan identitas sebagai orang percaya itu tidak ada dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Karena itu, sebagai umat ciptaan Allah, sebagai anak-anak yang dikasihi, sebagai bangsa yang dipilih, mereka hadir di tengah-tengah itu. Mereka harus menjalankan tugas mereka sebagaimana ketika mereka ada di Yerusalem, melakukan setiap pekerjaan bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Karena ketika banyak orang merasa sejahtera, tentu itu menjadi sebuah kesaksian. Orang akan menjadi senang dengan dia. Orang beriman ketika dia melakukan sebuah tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, itu akan menjadi berkat
dan orang yang menerima berkat itu akan senang kepada dia, karena yang dia kerjakan adalah dengan penuh sukacita. Dia tidak mencari keuntungan dari apa yang dia kerjakan, namun dia bekerja semampu apa yang dia kerjakan untuk memuliakan nama Allah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, dalam kaitannya dengan panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa, dalam kondisi yang sedang kita gumuli, dalam situasi yang sedang kita alami, dalam krisis di mana kita berjuang, kita punya tanggung jawab untuk mengambil andil. Kita harus tetap eksis seperti virus corona ini belum melanda kondisi kehidupan kita. Artinya dengan semangat kita melakukan sebuah tanggung jawab. Sebisa mungkin kita melakukan pekerjaan yang kita dapatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita harus memiliki prinsip bahwa kita bekerja tidak saja untuk mendapatkan upah dari pekerjaan itu, namun kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ketika kerja yang kita persembahkan kepada Tuhan itu memberikan kesejahteraan bagi orang lain, maka tentu hidup akan dalam dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan terpaku dengan kondisi yang kita hadapi saat ini lalu kita bilang dia sebegini ya tetap begini. Namun mari dengan segala hikmat yang kita miliki, dengan semangat yang kita dapatkan, kita mengangkat setiap tanggung jawab kita untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab setiap kita dipanggil untuk ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk mensejahterakan kehidupan bersama kita. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Tuhan memberkati kita. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, lewat kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan persembahan kami. Kami yakini bahwa apa yang kami berikan saat ini ya Tuhan, sangat sedikit nilainya dibanding dengan kasih karunia-Mu terhadap kami yang melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami memberikan ya Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini untuk dapat layak di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan ayat yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Dalam suka dan dalam duka kami, Engkau selalu ada untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kehendak-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami untuk terus menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, walaupun dalam pergumulan hidup kami yang berat, ketika kami harus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Adapun banyak perjuangan kehidupan kami memohon kepada Tuhan, kiranya kami selalu dimampukan dengan hikmat dan dengan kuasa-Mu, memasuki minggu yang baru dengan setiap tanggung jawab yang baru yang harus kami kerjakan. Kami menyadari bahwa terkait dengan perjuangan dan pergumulan kami saat ini, akhirnya segala sesuatu yang harus kami lakukan terlihat tersendat-sendat. Namun Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, kami diingatkan agar ketika kami melakukan sebuah tanggung jawab dengan penuh semangat, sebagaimana ketika waktu pandemi ini belum datang melanda bangsa dan negara kami, biarlah semangat itu masih tetap kami miliki dalam perjuangan kami, agar apa yang kami kerjakan kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga semuanya itu menjadi berkat, bukan saja bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bukankah itu menjadi bagian dari panggilan kami ya Tuhan? Karena itu tolong kami, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami bekerja untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup, yang telah menyertai kami, yang selalu ada dalam suka dan duka kami. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dan mengangkat beban pergumulan kehidupan dari setiap kami anak-anakmu, mereka yang ada dalam kondisi sakit,
mereka yang berjuang dengan fisik yang mereka alami saat ini. Kepadamu kami memohon, kiranya kuasa yang dimiliki oleh Engkau memberikan kekuatan iman bagi setiap kekasih-kekasih-Mu ini melewati dan menjalani keadaan yang mereka hadapi. Karena itu kami berdoa bagi Mama Sarah Yohanis, bagi Mama Sintule Sinlae, bagi Mama Yuliana Laibesi, bagi Mama Herlin Fanggidae, bagi Mama Paulina Hili, bagi Mama Yuliana Batuk, bagi Mama Hana Yohanis Detan, bagi Mama Jenny Besi, bagi Bapak Agus Nubatonis, bagi Bapak Yesri Mesa, bagi Bapak Paulus Wewo, bagi Bapak Filipus Ndoi, bagi Bapak Rentola, bagi Bapak David Ndoi, bagi Bapak Jeremias Yohanis, bagi Mama Ani Manafe, bagi Mama Asnat Dida Manafe, bagi Oma Yumima Manafe, bagi anak Angel Nale, bagi Saudara Aji Lapijahi, bagi Saudari Mehmet Lapijahi, bagi Saudara Franky Adu, bagi Bapak Rudi Hartono, bagi Ibu Yanti Aduk, bagi Bapak Obi Klas, bagi keluarga Tasilai Foy. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Allah yang mengerti dan memahami pergumulan dari setiap anak-anak-Mu. Karena itu padamu kami bersujud, kami memohon belas kasih-Mu ya Allah. Biarlah kekasih-kekasih-Mu ini beroleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Demikian kami berdoa bersama-sama dengan mereka yang berbahagia dan bersuka cita dalam kehidupan yang mereka jalani. Tuhanlah Allah yang selalu memperhatikan dan menolong anak-anak-Mu ini. Engkau menyempurnakan sukacita yang mereka terima dalam hidup yang mereka jalani, agar menjadi kesaksian iman untuk mereka teruskan dalam hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi anak Roberto Tola, anak Frida Chung, anak Gadis Mbuik, anak Calvin Telnoni, anak Grafia Fanggidae, anak Stephen Lulu, anak Natasha Aplugi, anak Arnold Tule, anak Selvina Meno, anak Marisa Suki, anak Elvian Tule, anak Alvin Soludale, Bapak Domingus Edon, Bapak Yohanis Mbeo, Bapak Alsius Nubatonis, Bapak David Tasi, Bapak Chris Lani, Bapak Lexi Suek, Bapak Armi Saek, Ibu Agustina Foe Buik, Ibu Marcelina Lilo Adu, Ibu Antarikse Malelak, Ibu Getnidis Bigo Meo, Saudara Lorenzo Soludale, Saudara Fresdi Mandala, Saudari Corina Manafe. Demikian juga kehidupan dari setiap rumah tangga yang telah Tuhan satukan mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjadi tamu yang agung. Tuhan senantiasa terus melingkupi hidup berkeluarga. Bagi Bapak Edi Manafe dan Ibu, bagi Bapak Agustinus Dobigo dan Ibu, bagi Bapak Alexi Pani dan Ibu, bagi Bapak Abrial Saba dan Ibu, dan bagi Bapak Abraham Dau dan Ibu. Tuhan menyempurnakan sukacita anak-anak-Mu ini. Bangsa, pemerintah, dan negara kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pergumulan setiap kami, pemimpin-pemimpin kami, dan juga kami memohon biarlah kuasa dan hikmat Allah senantiasa melingkupi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap terus menjalankan tugas-tugas kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagai bentuk ungkapan syukur kami dan ketaatan kami kepada Engkau.
Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari pusat, provinsi, sampai di daerah. Tuhan Allah lah yang akan tetap terus menjaga dan melindungi mereka, menaungi mereka dan memimpin langkah hidup mereka dalam setiap karya, dalam setiap tugas yang akan mereka kerjakan. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa melingkupi kekasih-kekasih-Mu ini. Pelayanan yang berlangsung walaupun hanya melalui media, Tuhan memberkati dan menolong setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Allah menyempurnakan setiap persembahan diri mereka, setiap keluarga yang juga rindu untuk berjumpa dengan Engkau, Tuhan Allah yang baik, yang selalu hadir di setiap hidup mereka dan menjawab permohonan mereka untuk mereka menyaksikan dan belajar dari setiap keadaan yang Tuhan izinkan mereka alami. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap para medis dan mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan tetap terus menolong mereka. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan daya hanya daripada Tuhan yang selalu ada dengan anugerah dan hikmat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang memberikan tanggung jawab bagi setiap kami anak-anak-Mu, baik pendeta, penatua, diaken, organis, singers, multimedia, dan semua majelis jemaat. Sempurnakanlah kami dalam satu ikatan roh untuk mengangkat pelayanan bergandengan tangan dalam satu kasih untuk selalu setia menjumpai-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan syafaat ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta pelayanan minggu ini tanggal 8 Agustus 2021. Ibadah rumah tangga di rayon pelayanan minggu ini diatur sebagai berikut. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Markusio dan hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Ndolu. Rayon Betel hari Selasa di rumah Bapak Filmon Tule dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Tule. Rayon Ebenezer hari Selasa di rumah Bapak Yorawit Baun dan hari Jumat di rumah Bapak Jitrol Via. Rayon Elroy hari Selasa di rumah Mama Aranci Bunga dan hari Jumat di rumah Nona Marcelina Koten. Rayon Nasaret hari Selasa di rumah Bapak Ibrahim Tali dan hari Jumat di rumah Mama Selvina Talilani. Rayon Bethesda hari Jumat di rumah Bapak Konrad Franz. Rayon Bethlehem di rumah Bapak Martin Besi. Rayon Genesaret di rumah Bapak hari Selasa di rumah Bapak Peter Yohanes dan hari Jumat di rumah Bapak Karel Yohanes. Dan bagi rayon yang tidak diwartakan maka diatur tersendiri oleh majelis rayon, dan ibadat rumah tangga tetap dilaksanakan secara virtual. Yang kedua, ibadah pemuda gabungan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dilaksanakan dari rumah masing-masing, dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid Solevoe, Sarjana Sains Teologi. Yang ketiga, saya akan membacakan 3 pengumuman bagi kita. Yang pertama, akan melangsungkan pernikahan Saudara Martin Jonias Nale 24 tahun dan Saudari Eka Willis Atriani Lomi 23 tahun tanggal 11 Agustus 2021 di Gereja Sion Kuli Lole Barat, dan ini pembacaan nama yang terakhir. Yang kedua, pengumuman yang kedua, akan melangsungkan pernikahan Saudara Daud Nale dan Saudari Agnes Yohaningsi Taek pada tanggal 10 Agustus 2021 di Gereja El Roy Batakte, dan ini pengumuman yang terakhir. Yang ketiga, akan masuk dalam pernikahan yang kudus Saudara Melkianus Robinson Rihi umur 39 tahun dan Saudari Mary Adelaida Lai umur 36 tahun
pada Jumat 20 Agustus 2021, dan ini pembacaan nama yang pertama. Yang keempat, kami kembali mengingatkan kepada jemaat Tuhan sekalian sesuai dengan seruan Majelis Sinode Gemit tertanggal 26 Juli 2021, maka setiap hari Sabtu mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang kita semua dengan panduan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit dan telah dibagikan oleh multimedia Betania Ba'a di Facebook maupun di YouTube dan website untuk kita tetap berpuasa, mendoakan saudara-saudari kita yang terinfeksi COVID-19 dan keluarganya, dan doa akan dilanjutkan setiap 2 jam hingga jam 7 malam. Yang kelima, kebaktian minggu tanggal 15 Agustus 2021 masih berlangsung dari rumah masing-masing. Dan yang terakhir, atas nama seluruh Majelis Jemaat Betania, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari jemaat Tuhan, jemaat Betania maupun jemaat tamu yang pada hari ini mengikuti ibadat secara virtual. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita, aktivitas dan pelayanan kita di minggu yang baru. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada kita semua untuk kita tetap taat pada protokol kesehatan dalam melaksanakan 6M, agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19 dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Warta pelayanan selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mewujudkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai alat di dalam tangan-Nya, supaya kita terus menikmati hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang mampu menyebarkan kasih kepada sesama dan selalu terbuka menerima dan mensyukuri perbedaan, agar kehadiran kita dimanapun dapat membawa kesejahteraan. Kita melakukan PKJ 185 bait yang pertama. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya jemput kita berdiri, melakukan kidung pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami
mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari daraskan doa pada Ilahi, semoga merdeka dari pandemi.